Boleh Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين Masakhatullah fi sakhatil walidain. Rawahu Tirmizi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang kami muliakan para alim ulama, Bapak Imam Masjid Al-Muttaqin, kemudian pengurus Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, pemuka masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardhu maghrib yang kita laksanakan tadi petang hingga malam hari ini. Kemudian kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, sejenak kita memasang niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan lafaz nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Mudah-mudahan kita diberikan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita ambil tema berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melihat keadaan kondisi zaman sekarang, ketika miris sekali keadaan anak-anak yang ada teganya membunuh kedua orang tuanya, bahkan anak-anak menggugat harta orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mesti kita menyikapi hal tersebut dengan mengkaji bagaimana bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas segelintir saja tentang berbakti anak kepada kedua orang tua tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Bapak Ibu, dijelaskan tentang apa makna al-walidaini. Al-walidaini. Yang pertama, al-walidaini Bapak Ibu, itu asal kalimatnya adalah al-walid, yakni bapak atau ayah. Kemudian yang kedua, al-walidah,
yaitu ibu atau ummi. Nah, perbedaannya adakala kita mendengar kalimat al-walid, al-walidah, al-walidaini, kalimat al-ummun atau al-abu, maka ulama menjelaskan pendapatnya apa perbedaan kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama tentang kalimat al-walid, al-walidah tersebut, yakni bapak kandung dan ibu kandung. Kemudian kalimat al-abu wal ummu itu bisa jadi di dalam konteks bahasa bapak kandung atau bukan bapak kandung, ibu kandung atau bukan ibu kandung. Itu yang pertama. Kemudian di dalam konsep istilah al-walid ini Bapak Ibu, kita menengok Quran beberapa surat. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan tentang konsep kalimat ini 233, dan juga surah Al-Ahzab ayat 6 tentang kalimat-kalimat tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kalimat demi kalimat kita bahas. Belum lagi kalimat lain tentang perintah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kemudian yang selanjutnya kalimat al-birru. Al-birru atau al-bar berarti kebajikan yang luas. Kebajikan yang luas. Apa contohnya? Kalau kita memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu, mesti kita melebihi nafkah kita kepada diri pribadi kita. Apa maksudnya? Apabila kita menerima gaji per bulan, maka kita peruntukkan untuk kedua orang tua kita minimalnya 500.000 atau sesanggup dengan kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian kalimat al-birru ini berarti berbuat baik dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Dari segi harta, kemudian fisik kita, kemudian ilmu kita, kita peruntukkan untuk kedua orang tua kita. Nah, kalau ada sekiranya Bapak Ibu, seorang anak memiliki pangkat yang luar biasa, memiliki harta yang luar biasa, tapi tak berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah telah memberikan firman yang mulia dengan lafaz kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma. Kalau ada sekiranya anak-anak yang berkata ah atau cis kepada kedua orang tuanya, maka itu merupakan kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Coba bayangkan Bapak Ibu, berkata saja yang tak menyenangkan hati ibu bapak kita, itu dikelompokkan kepada kedurhakaan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu, ada kalimat di sini juga lil walidaini, lil walidaini. Ada kalimat lil, ada kalimat bil, ada kalimat ilah. Di sini Allah Ta'ala berikan kalimatnya bil walidaini. Kalau dicocokkan ibu-ibu, mana yang cocok? Semua cocok. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat bil walidaini, bukan lil walidaini, bukan ilal walidaini. Apa maknanya? Makna bil walidaini artinya makna yang melekat, tidak ada jarak antara seorang anak dan ibunya. Kalau kalimat ilah yaitu berjarak. Kalau kalimat li hanya berarti diperuntukkan manfaatnya untuk orang tua saja, anak tidak. Maka Allah menggunakan kalimat bil walidaini untuk kelekatan antara anak dengan kedua orang tuanya.
indahnya bahasa Bapak Ibu tentang kalimat Al-Quran. Jadi kalau kita mengkaji ilmu bahasa, maka satu persatu tersebut ada memiliki makna-makna tersendiri. Mulai dari kalimat bi, kalimat li, kalimat ilah. Kemudian Bapak Ibu, kita kaji tentang masalah ihsan. Ihsan Bapak Ibu diambil dari kata husna atau hasanah. Berarti berbuat baik Bapak Ibu, menggambarkan suatu kebaikan yang diperuntukkan kepada orang yang kita cintai. Siapa itu? Ayah dan ibu kita. Karena nanti kalau ada anak-anak yang mencintai diri pribadi dibandingkan orang tua, maka belum berperilaku ihsan. Ihsan itu sekali lagi adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kedua orang tua, melebihi cinta kita kepada diri pribadi. Nah, luar biasa. Kalau ada ibu-ibu sekali lagi, anak pada zaman sekarang mencintai dirinya sendiri, mencintai orang tuanya, mencintai keluarganya, itu merupakan anak yang taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, jika ada anak hari ini hanya mencintai harta saja, mencintai rumah saja, mencintai anak keluarga istri saja, tak mencintai kedua orang tua, maka belum dikatakan ihsan. Saya kira bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi nanti ada makna-makna tersendiri dalam Al-Quran dari kalimat ihsan, kemudian husna dan hasanah tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita memiliki harta yang banyak, itu adalah hak daripada orang tua kita, ayah kita. Apa hadisnya? Dari Abu Dawud Bapak Ibu, engkau dan hartamu adalah untuk atau milik ayahmu atau orang tuamu. Jadi apapun harta kita Bapak Ibu, dari harta yang berupa materi, itu adalah hak milik orang tua kita. Jangan nanti ketika orang tua kita minta dulu, nah ayah tak punya uang, nah ibu tak punya uang, jangan sampai Bapak Ibu. Maka terlebih dahulu anak yang ihsan itu adalah ketika ayah dan ibunya belum meminta kepada anaknya, dia membuktikan baktinya terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dengan memberikan materi-materi yang secukupnya, akan bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu. Kemudian kalimat selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini digambarkan kewajiban anak kepada orang tua sebelum orang tua meninggal dunia dan sesudah wafatnya kedua orang tua. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu kalimat ini. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya fala takullahuma uffi wa la tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ketika orang tua masih ada, maka mesti kita berbuat sopan santun, ramah tamah kepada kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita sejak lahir sampai sekarang, sampai kita dewasa Bapak Ibu, kita memberikan untuk mereka berupa doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah keimanan yang kokoh, berikanlah akidah yang kokoh kepada kedua orang tua hamba, ya Allah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, berikan rezeki yang berkah untuk kedua orang tua hamba, ya Allah. Dan ketika di akhir wafatnya pun kita talqin untuk ayah dan ibu kita Bapak Ibu. Karena amal yang paling dicintai Allah itu yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah salat 5 waktu. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil yang kedua. Allah Ta'ala mencintai anak-anak yang mencintai berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena setiap waktu dahulu orang tuanya telah menjaganya, memeliharanya, mengayominya, melindunginya dari usia 0
sampai usia remaja, hingga usia dewasa, sampai menua. Walaupun kita Bapak Ibu menua, dan orang tua kita udah ada, masih ada, maka orang tua tersebut berkata, wahai anakku, hati-hati di jalan ya. Wahai anakku, baik-baik di tempat sana ya. Meskipun Bapak Ibu kita sudah dewasa, tapi orang tua kita tetap berucap seperti itu. Menanda apa? Menanda kedekatan orang tua dengan seorang anaknya. Tidak ada ketika anak sudah berhasil Bapak Ibu, orang tua